Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para peserta didik di masa pengenalan lingkungan sekolah atau kita kenal dengan MPLS. Pada pagi hari ini kalian memasuki hari yang ketiga atau hari yang terakhir untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bersama-sama untuk hening sejenak guna mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita dalam kondisi tetap sehat walaupun di masa pandemi. Perlu kita ingatkan, di masa pandemi ini pembelajaran tetap berlangsung walaupun dengan secara daring, maka tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, khususnya di sekolah. Nah, sebelum kalian mendengarkan uraian lebih jauh, kalian perlu tahu dulu siapa pemateri tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalian bisa lihat dalam tayangan itu bahwa saya diberikan nama Bapak Edi Purwanta. Kalian bisa panggil dengan Bapak Edi. Baiklah, mari kita lanjutkan materi kita pagi hari ini tentang pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kalian memahami lebih jauh, kita harus tahu apa itu pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran dan berbangsa dan negara ini oleh Pak Edi dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama adalah tentang kesadaran, yang kedua tentang berbangsa, dan yang ketiga adalah bernegara. Baik, mari kita bahas satu persatu. Kesadaran. Kesadaran adalah keadaan di mana seseorang merasa sadar dengan keadaan yang sebenarnya, atau keadaan di mana orang itu ingat akan dirinya. Itu dikatakan sadar. Jadi kalau kita ingat akan dirinya, kita dikatakan sadar. Berikutnya yaitu berbangsa. Apa itu yang dimaksud berbangsa? Berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, moral, berakhlak mulia dalam bersikap, dalam mewujudkan makna sosial dan adil. Kemudian berikutnya, contohnya lihat tayangan itu. Itu di dalam satu tayangan itu ada membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam tayangan itu, dalam gambaran itu, bahwa kita harus melangkah dari titik awal sampai menuju di titik paling tinggi. Kemudian berikutnya ditampilkan ada temanmu, adikmu yang sedang berusaha berlari untuk mencapai satu titik tujuan dengan membawa bendera Sangsaka merah putih. Itu dikatakan kita sebagai berbangsa. Kemudian berikutnya adalah bernegara. Apa itu bernegara? Bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa di dalam satu wilayah Indonesia. Ya, jadi kita ada satu tempat, ya, wadah yang namanya Indonesia, itu di dalam bernegara. Dan
mempunyai cita-cita yang dilandasi niat untuk bersatu secara emosional dan secara rasional. Dalam membangun rasa nasionalisme itu diperlukan satu sikap perilaku antar sesama atau sikap bersama, yaitu kita menghargai tentang ras, agama, asal keturunan, adat, dan tahu sejarah bangsa. Itu dikatakan kita bernegara. Berikutnya, jadi yang dikatakan kita berbangsa dan bernegara itu, atau pengertian tentang kesadaran berbangsa dan bernegara itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Jadi yang dikatakan pengertian seperti itu. Kemudian selanjutnya, supaya kalian lebih paham, kita lihat slide berikutnya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita dalam menerapkan bela negara yang harus kita pahami, kita dalam berbangsa dan bernegara itu. Yang pertama di sini dikatakan kita harus cinta tanah air. Yang kedua, kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya adalah kita harus memiliki jiwa-jiwa Pancasila. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan bela negara. Nah, 5 hal ini yang harus kita miliki. 5 hal ini harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita dalam berbangsa dan bernegara ini dapat terwujud satu negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, adil, dan makmur. Nah, untuk lebih jauh perlu kalian pahami juga apa itu yang dimaksud cinta tanah air. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, kita harus tetap tenang, ya, dan cinta akan Indonesia, yaitu cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Yaitu kita dapat mewujudkan itu dengan cara kita harus mengetahui sejarah kita sendiri, dan kita harus mampu melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya harus kita menjaga nama baik negara kita. Itu kalau kita cinta tanah air.